Cina membutuhkan waktu 70 tahun untuk bangkit dari isolasi dunia. Bahkan, kini Cina menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kini, setelah 72 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina, bisa dilihat bagaimana transformasi yang dilakukan negeri tirai bambu belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Partai Komunis mulai mengendalikan, Cina itu sangat-sangat miskin. Tidak ada mitra dagang, tidak ada hubungan diplomatik. Mereka hanya bergantung pada swasembada. Namun, selama 40 tahun terakhir, Cina telah memperkenalkan serangkaian reformasi, mulai dari pasar keuangan, membuka rute perdagangan, dan arus investasi, hingga pada akhirnya menarik keluar ratusan juta orang dari jurang kemiskinan. Tahun 1950-an, salah satu bencana terbesar manusia di abad ke-20, kemudian terjadi lompatan besar saat Mao Zedong melakukan industrialisasi pada ekonomi Cina. Akan tetapi upaya itu gagal, di mana 10 hingga 40 juta orang tewas antara periode 1959 sampai 1961 dan menjadi tragedi kelaparan dalam sejarah manusia. Hal ini diikuti oleh gangguan ekonomi yang datang dari revolusi kebudayaan pada tahun 1960-an. Sebuah kampanye yang diluncurkan Mao untuk menyingkirkan Partai Komunis dari para pesaingnya. Namun akhirnya justru menghancurkan banyak kelas sosial. Namun setelah kematian Mao pada 1976, reformasi dipelopori oleh Deng Xiaoping untuk memulai membentuk kembali perekonomian. Petani diberikan hak untuk memiliki plot pertanian mereka sendiri, untuk meningkatkan standar hidup dan mengurangi situasi kekurangan pangan. Pintu tersebut dibuka untuk investasi asing sebagai Ikatan Diplomatik Amerika Serikat dan Cina yang didirikan kembali pada 1979. Mereka bersemangat untuk mengambil keuntungan dari tenaga kerja murah dan biaya sewa yang rendah. Dari akhir tahun 1970-an dan seterusnya, kita telah melihat ekonomi yang paling impresif serta keajaiban ekonomi. Memasuki tahun 1990-an, Cina mulai meningkat pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan bergabung bersama World Trade Organization di 2001 untuk menjadi gebrakan. Hambatan perdagangan serta tarif tinggi terhadap negara lain diturunkan. Tidak lama, produk-produk Cina ada di mana-mana. Mengutip data dari London School of Economics, ekspor Cina tercatat 10 miliar US dollar atau kurang dari 1% dari perdagangan dunia. Kemudian pada 1985 memukul balik dengan nilainya mencapai 25 miliar US dollar. Reformasi ekonomi meningkat nasib ratusan juta orang Cina. Bank Dunia mengatakan lebih dari 850 juta orang telah diangkat keluar dari kemiskinan. Dan negara ini berada dalam jalur untuk menghilangkan kemiskinan mutlak pada tahun 2020 mendatang. Pada saat yang sama, tingkat pendidikan telah melonjak. Standard Charter memproyeksikan bahwa di 2030, sekitar 27% dari tenaga kerja Cina akan memiliki pendidikan setingkat universitas yang hampir menyamai Jerman saat ini. Di sisi lain, buah keberhasilan ekonomi belum menyebar secara merata di seluruh penduduk Cina, yang mencapai 1,3 miliar orang. Contoh dari kekayaan ekstrim dan kelas menengah yang meningkat, bersama masyarakat miskin pedesaan dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah serta penuaan. Ketidaksetaraan telah semakin dalam dengan sebagian besar berada di pedesaan dan sisanya di perkotaan. Bank Dunia mengatakan pendapatan Cina per orang masih setara negara berkembang dan kurang dari 1/4 dari rata-rata ekonomi maju. Rata-rata pendapatan tahunan Cina hampir 10.000 US dollar menurut DBS, dibandingkan dengan sekitar 62.000 US dollar di Amerika Serikat. Saat ini, Cina mengalami pergeseran ke era pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Selama bertahun-tahun telah mendorong untuk menghilangkan ketergantungan dari ekspor dan menuju pertumbuhan yang dipimpin konsumsi. Tantangan baru telah muncul, termasuk permintaan global yang telah mengalami tekanan terhadap produk-produk Cina, serta perang dagang yang berlarut-larut dengan Amerika Serikat. Tekanan pergeseran demografis dan populasi yang memasuki usia tua diyakini akan menahan proyeksi ekonomi Cina. Namun, meski laju pertumbuhan ekonomi Cina bila berada di antara 5% hingga 6%, negara tersebut akan tetap menjadi mesin yang paling kuat dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Cina juga mengukir sejarah baru di kedepannya. Dalam pembangunan ekonomi global, negara ini memasuki bab berikutnya dalam pembangunan melalui gelombang pendanaan dalam proyek infrastruktur global besar-besaran atau dikenal dengan Belt dan Road Initiative.
Proyek yang disebut Jalur Sutra Modern ini bertujuan untuk menghubungkan hampir setengah populasi dunia dan 1/5 dari PDB global, menyiapkan perdagangan dan link investasi yang membentang di seluruh dunia.